Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program Live Interaktif Ekonomi Islam bersama Al Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah Al Ustadz juga sudah bersama kita di sini. Sebelum itu bagi pemirsa yang akan bertanya kepada Ustadz Erwandi bisa di line telepon 021 212 32 333 yang seperti di depan saya ini. Dan untuk pendengar radio yang tergabung dalam Art Visi bisa bertelepon ke 021 212 32 333 ya. Alhamdulillah tidak berpanjang waktu. Sekarang kita coba sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya di sini. Di sini hujan besar, di sana apakah hujan di Cibubur Ustadz? Tidak jauh beda, alhamdulillah. Tidak jauh beda ya, sama-sama Jakarta ya, mirip-mirip ya. Alhamdulillah Ustadz kita dapat berjumpa kembali dan kami sangat senang sekali antum bisa meluangkan waktu untuk melayani pertanyaan jamaah yang masuk melalui website kita di sini dewanfatwa.com di Instagram dan Facebooknya. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami himpun dan tapi sebelum itu Ustadz, bolehkah kami diberikan nasihat masih tentang muamalah atau perekonomian. Cuman yang sekarang geliat perekonomian itu sudah sangat maju ya Ustadz. Terus kemudian baik itu kalangan yang menengah, kecil atau yang besar dan tidak juga dari segi gender Ustadz. Dan saat ini wanita atau pria dan wanita seperti tidak ada batasannya untuk terjun dalam bidang ekonomi atau berbisnis. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana peran seorang muslimah atau apakah ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan bagi muslimah ya Ustadz untuk dalam terjun dibilang bisnis atau perekonomian muamalah. Barakallahu fikum Ustadz, mohon nasihatnya. Tafadhal Ustadz. Allah barik fiik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Memang sejarah Islam pun mencatat peran wanita dalam roda ekonomi tidak bisa diabaikan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa harta Khadijah radhiyallahu taala anha sebelum beliau diangkat menjadi rasul untuk beliau perdagangkan, mengembangkan, beliau kembangkan. Berarti ini menunjukkan dari masa-masa dahulu bahkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanita sudah memegang peranan penting dalam ekonomi, di mana dia bertindak sebagai sahibul mal. Akadnya apa antara Rasulullah dengan Khadijah waktu itu? Syekhul Islam bin Taimiyah mengatakan bahwa akadnya adalah akad yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab dari masa dahulu sampai masa Rasulullah SAW dan sampai setelah Rasulullah SAW juga. Walaupun tidak ada satu hadis yang sharih tentang akad mudharabah, itu menunjukkan akad mudharabah. Ya, di mana sahibatul mal di sini adalah Khadijah, seorang wanita, menyerahkan modalnya kepada seorang laki-laki, Muhammad bin Abdullah, untuk dia beli barang di kota Mekah. Dia bawa dalam kafilah dagang ke Syam atau ke Yaman, tergantung musim. Kemudian dijual di sana. Setelah terjual uang dapat dan dibeli lagi barang dari di daerah tempat tujuan tadi dan dibawa ke Mekah, lalu dijual lagi di Mekah. Selisihnya adalah keuntungan. Ya. Ini menunjukkan peranan wanita dalam ekonomi tidak terbantahkan. Ya.
Itu juga salah seorang istri Rasulullah SAW, Zainab binti Khuzaimah, bahwa beliau membuat apa yang bisa dibuat oleh tangan beliau untuk kemudian beliau jualkan dan hasilnya beliau berikan untuk para fakir miskin. Sehingga istri Rasulullah SAW yang satu ini dikenal dengan Ummul Masakin, ibunya para orang-orang miskin. Ya, itu dari keluarga Rasulullah SAW sendiri. Bahkan dari ibu kita, ibunda kita, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, adalah seorang yang sukses dalam berdagang. Dan geliat ekonomi itu alhamdulillah dilanjutkan terus oleh wanita-wanita muslimah. Ya. Kalau pada hari ini juga ada beberapa muslimah yang menguasai bisnis kecantikan, terutama bisnis skincare, kebutuhan wanita, ya. Itu tentu sangat bagus bila dipegang oleh kaum muslimah. Karena kalau tidak dipegang oleh kaum muslimah, kita tidak bisa mempercayai begitu saja orang-orang yang non-muslim untuk kebutuhan kaum muslim. Bagi mereka, harta adalah segala-galanya. Sehingga bagi mereka tidak masalah mengorbankan konsumen mereka demi keuntungan yang mereka akan raup. Tidak bermasalah bagi mereka kebutuhan-kebutuhan kecantikan tadi mereka buat dari hal-hal zat-zat yang diharamkan oleh Allah. Hanya masalah pertimbangan ekonomi lebih murah dengan menggunakan yang non halal tadi. Maka keberadaannya penting. Ya. Dan juga akhwani wa akhwati fillah, ya, keberadaan wanita karena dia merupakan syaqaiqur rijal, sebahagian dari masyarakat, maka mereka menggerakkan roda ekonomi tadi. Kalau mereka berhenti menggerakkan roda ekonomi, baik sebagai produsen ataupun sebagai konsumen ataupun sebagai mediator perantara, tentu setengah dari ekonomi kaum muslimin akan tersia-siakan. Maka kepentingan ini ada, dan apalagi dan dari masa Rasulullah SAW, selain tadi Aisyah yang berada di rumah dan hartanya dikelola, diserahkan kepada orang-orang dipercaya dan laki-laki, juga ada wanita-wanita sahabiyah yang berdagang di pasar. Ya. Kita tahu bahwa sebab perang Qainuqa terjadi, perang Bani Qainuqa. Bani Qainuqa adalah salah satu suku Yahudi yang berada di Madinah. Mereka memiliki pasar khusus, sehingga dinamakan dengan pasar Bani Qainuqa. Karena itu adalah markasnya mereka. Kebanyakan yang berdagang adalah dari orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi sudah membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk tidak saling membunuh, sedang membantu musuh, dan tidak saling membuat ribut, berdamai. Ya. Tapi qadar Allah, mereka yang melanggar perjanjian. Ketika salah seorang wanita muslimah yang berdagang di pasar Bani Qainuqa tadi, sahabiyah tadi, ya, kemudian dia sedang duduk. Itu si Yahudi ingin menjadikan dia sebagai bahan bulian. Diikatnya ujung abayanya, abaya, kain yang penutup dari kepala, jilbab yang untuk kepala dari ke bawah kaki, ya, diikatkan ujungnya yang dekat tak bawah, diikatkannya ke batu atau ke benda yang berat. Sehingga ketika wanita itu, sahabiah tersebut, berdiri, otomatis
terbuka auratnya, Hmm. kelihatan auratnya, dan orang Yahudi ketawa-ketawa melihat hal tersebut. Laki-laki Yahudi ketawa-ketawa. Ya, berdirilah seorang sahabat Nabi SAW yang sedang berada di pasar itu. Dia ambil pedang, dia bunuh orang-orang Yahudi tadi ketawa tadi, dan kemudian dia, karena itu adalah pasar Yahudi, sahabat tadi dibunuh juga di sana. Maka hal ini sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah memerangi Bani Qainuqa dan mengusir mereka dari Madinah. Yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa para sahabiyah adalah orang-orang yang dagang ke pasar. Tapi lihat bagaimana dia berdagang dengan pakaian yang menutup auratnya. Pakaian yang menutup auratnya. Tidak terlihat oleh orang yang lain. Auratnya sama sekali. Ya. Itu dalam dunia dagang. Dalam dunia produsen, kita tahu ya bahwa Asma binti Abi Bakar, ya, istri dari Zubair bin Awam, dia ikut dalam usaha dengan suaminya. Dia kuda Zubair bin Awam, dia yang mandikan. Ya. Jadi mungkin subhanallah, wanita anak seorang lelaki saudagar, tokoh masyarakat, mulai dari masa jahiliyah sampai di masa Islam. Ya, tapi dia yang memandikan kuda suaminya. Ya, zaman sekarang mungkin jarang-jarang terjadi. Istri kita dari kasta yang biasa-biasa saja, tapi tidak muncul keinginannya, wallahu a'lam penyebabnya apa, untuk membersihkan motor suaminya, mencucinya, apalagi mobilnya. Walaupun kita mungkin kadang tidak tega karena dia punya kesibukan juga. Tetapi ini menunjukkan khidmahnya para wanita sahabiyat, tidak sungkan untuk melakukan hal yang bisa mendukung kehidupan rumah tangganya. Tidak memikirkan kasta dan nasabnya dan ketokohannya di tengah masyarakat. Juga kita tahu bahwa sejarah mencatat Asma binti Abu Bakar seperti ipar Nabi SAW itu mengangkat korma dari kebun Zubair dengan jarak lebih dari 5 kilo berjalan kaki, dan itu berada di atas kepalanya di bakal daerah Sematara di Junjung. Iya. Tiap meter, okay? Di Junjung. Ya, antum di Junjung juga. Berat itu, Ustaz. Di kepala leher. Ya, itu orangnya, itu punggungnya harus lurus, kalau enggak jatuh itu di atas kepala. Di atas kepala. Tuhan. Di atas kepala. Kemudian ditawarkan Rasulullah SAW untuk menaiki unta beliau. Yang menawarkan Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang akan cemburu. Akan tetapi dia mengingat suaminya Zubair, khawatir dia akan menjadi cemburu. Kekhawatiran saja. Dan dia menolak tawaran Rasulullah SAW. Ya. Begitu peranan kaum muslimah. Ya. Bukan mereka. Dan alhamdulillah dari masa ke masa seperti kita katakan tadi, per hari ini banyak muslimah juga yang turun membuat usaha sendiri, baik usaha dagang atau usaha memproduksi. Ya, mungkin kita tidak tahu, banyak ibu-ibu yang bangun dari jam 2 untuk menyiapkan dagangan di waktu subuh atau di waktu sarapan pagi. Itu menyiapkannya bisa mungkin dari jam 2 malam. Semoga awal mereka bangun, mereka sholat qiyamul lail semampunya, minimal 2 rakaat atau 3 rakaat minimal menutup sholat akhir malamnya. Kemudian mereka melanjutkan untuk meringankan beban rumah tangga, atau memang dia menjadi tulang punggung sekalian karena satu dan lain hal.
kemungkinan suaminya PHK, atau hal-hal lain yang orang-orang berbeda menghadapi dalam kehidupannya masing-masing. Maka keberadaan mereka ini di dalam masyarakat, wanita-wanita yang tangguh ini, yang membantu kegiatan ekonomi suaminya, atau minimal membantu sebagai konsumen. Karena kalau suaminya yang pergi belanja ke pasar, kemungkinan tidak akan ada makanan di rumah. Maka dia mewakili itu pergi ke pasar subuh-subuh, setelah subuh jalan kaki ke pasar, atau sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kemudian membawa barang belanjaan, dia siapkan untuk sarapan pagi keluarganya dia. Sekalian untuk makan siang nanti dia buat lagi, sampai membuat kebutuhan makan malam. Ini juga bagian dari bergeraknya ekonomi. Karena kalau dia tidak belanja ke pasar, kan perputaran barang dan jasa itu sesuai dengan permintaan. Bila permintaan tidak ada, orang produsen pun tidak akan memproduksinya. Dengan adanya ibu-ibu yang konsumen yang belanja tadi untuk kebutuhan keluarganya, ekonomi rumah tangganya akan bergerak. Dengan adanya ibu-ibu yang pergi ke pasar tadi, selain ekonomi pasar bergerak, transportasi juga bergerak. Dia akan naik angkutan umum, angkot, dan berbagai angkutan yang halal baginya. Ya, mungkin semaksimal mungkin tidak mau menaiki ojek karena bersentuhan langsung dengan laki-laki tukang ojeknya. Ya, kecuali mungkin dalam kondisi yang tidak ada ojek, tapi hampir-hampir tidak ada di negara kita yang tidak ada angkutan oplet atau mobil yang bisa digunakan untuk transportasi umum. Maka ini juga bagian dari memberikan rezeki kepada mereka. Maka hal ini tentulah menjadi kewajiban bagi seorang wanita muslimah juga, sebagaimana bagi muslim untuk mempelajari syariat Allah ini dalam hal muamalat, agar mereka tidak terjebak dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fadhal akhi. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum yang lengkap sekali kepada kaum muslimah yang mendengar acara ini insyaallah. Baiklah Ustaz, kita mulai dari pertanyaan pertama ini. Pertanyaan pertama dari Rian Apriansyah di Jakarta Selatan. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan e-wallet sebagai staf yang menghitung pajak perusahaan? Barakallahu fikum. Allah barik fik. Hukum asal daripada sebuah pekerjaan adalah halal, kecuali Anda bekerja di tempat yang haram. Apakah bekerja di tempat e-wallet adalah haram? Tentu e-wallet dia hanya tempat menyimpan dana untuk merubahnya menjadi uang digital. Menjadi uang digital yang menggunakan server. Ya. Selagi mereka tidak menerapkan diskon, cashback, dan hal-hal yang lain, karena ini hakikatnya sesungguhnya adalah mereka pemilik uang konvensional atau uang fiat money atau uang kartal. Mereka menitipkan uang situ, meminjamkannya berarti. Maka bila si penerima pinjaman, ya ini dalam hal ini adalah perusahaan e-wallet, memberikan diskon, memberikan reward, memberikan cashback, ini di sini akan terjadi riba. Bila perusahaan e-wallet Anda tidak melakukan hal itu, ya, atau dia melakukan hal itu tapi Anda tidak bekerja di bagian untuk memberikan diskon, berikan cashback, hukum asalnya adalah halal. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban tadi kepada Mas yang bertanya, Mbak Rian ya. Kemudian pertanyaan kedua masih seputar pajak Ustaz, dari Putri Mutiara Dewi di Demak, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Bagaimana orang yang bekerja di kantor pajak, karena saat beramar ma'ruf nahi mungkar saya ditanya mengenai
Arab Saudi yang melakukan penarikan pajak baik wisatawan maupun warganya. Apa respon ulama mengenai hal tersebut ya Ustadz? Apakah pegawai pajak di Arab Saudi juga haram gajinya? Semua TNI, polisi untuk mengamankan negara, PNS ini bersumber dari pajak. Jadi profesi TNI, polisi, PNS apakah haram juga hajinya ya Ustadz? Karena tanpa pajak negara ini kolaps. Waduh, barakallahu begitu katanya. Ya, Kolaps katanya. Ya, syariat Allah, agama Allah bukan untuk hanya di Indonesia, bukan hanya untuk di Saudi. Dan syariat Allah sifatnya umum untuk manusia semuanya di muka bumi Allah ini. Bila menarik pajak di Indonesia haram, pemerintahan Arab Saudi pun kalau ada pajak dan menarik pajak yang zalim tentu juga haram. Ya. Lalu bagaimana fatwa para ulama tentang pajak di Saudi? Ya, tentu ini yang perlu didudukkan. Ya. Pemerintah Saudi Arabia itu menerapkan pajak kapan? 1/1/2018. Ya. Pemerintah Indonesia menerapkan pajak kapan? Semenjak merdeka sampai entah kapan tahu akan ada pajak terus. Kalau pemerintahan mereka semenjak merdeka 1924. Ya. 1924. Di bulan September mereka menerapkan kemerdekaan tanggal 23 September kalau tidak salah. Ya. 23 atau 24 September 1924. Itu tidak ada pajak kecuali setelah 2018. Berarti berapa tahun itu? 80 tahun mereka tidak menerapkan pajak. Baru 2018 mereka menerapkan pajak. Ya. Ya. Kenapa Anda ambil ketika dia menerapkan pajak? Contoh. Dan ketika tidak menerapkan pajak, Anda tidak diambil contoh. Nah. Ini suatu tanda tanya besar. Iya. Ya. Dan wallahu ta'ala alam. Saya jelaskan sudah di buku Harta Haram. Pada dasarnya pajak tidak halal. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, yang itu berdasarkan fatwa para ulama. Andai negara tidak bisa berdiri, tidak ada pemasukan lain, ya, maka dia menerapkan pajak dan sifatnya kondisional. Bila kondisi ini terangkat, teratasi, terlewati, terlalui, tidak ada lagi pajak. Jadi sifatnya pengecualian. Sesuatu pengecualian berarti hukum asalnya berbeda dengan pengecualian. Hukum asal pajak haram, tapi dikecualikan dalam kondisi yang di masa di abad ke-7 Hijriah juga pernah terjadi penerapan pajak oleh khalifah di waktu itu, di mana kondisi keuangan negara hampir habis. Sedangkan musuh Tatar menyerbu. Maka Khalifah Zahir Berbas waktu itu menerapkan kulfah namanya, ya pajak lah. Setiap warga membayar ke negara untuk membiayai perang. Para ulama pun melihat kondisi ini kondisi darurat. Sebagian mereka membolehkan. Namun ada sebagian para ulama di antaranya Imam An-Nawawi, ilmu besar dalam mazhab Syafi'i, yang semua orang Indonesia kenal baik akan beliau, banyak buku-buku beliau yang menjadi santapan para penuntut ilmu di seluruh dunia dalam bidang ilmu hadis, fikih dan lain-lainnya. Dia menolak, beliau masih menfatwakan menarikan pajak dilakukan oleh khalifah di waktu itu masih belum halal menurut beliau. Ketika beliau dipanggil, beliau terus terang mengatakan, saya tidak akan mengatakan menarik pajak menjadi halal kecuali
khalifah dengan penguasa dan dengan para prajurit-prajuritnya dan dengan dengan orang-orang besar di istana kerajaan, di istana khilafah, Ya. mengeluarkan harta mereka semuanya dan menjual diri mereka, karena kebanyakan di waktu itu para pejabat berasal dari budak, Ya. dan budak statusnya adalah harta dan itu milik negara. Oh. Kalau mereka dijual khalifah dan semua hartanya dimasukkan ke Baitul Mal dan dana yang ada itu masih kurang untuk biaya perang, saya baru memfatwakan boleh menarik pajak dari kaum muslimin. Kira-kira apa tanggapan dari khalifah di waktu itu, raja di waktu itu? Tentu beliau marah. Marahlah tentunya. Dia mau dijual tentunya. Antum mau dijual, tenang antum. Ya enggak lah, marah lah antum. Yeah. Khalifah mau dijual, dimasukkan uangnya ke Baitul Mal untuk biaya perang, karena dia dulu adalah budak. Dan belum ada yang merdekakan dirinya. Dia mungkin melakukan kudeta dan segala macam. Ya. Akhirnya Khalifah mengatakan, pergilah engkau dengan marah, dan aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Pulang beliau, Menawi, ke kampungnya Nawa, ke desanya Nawa. Dari Nawawi, dari desa Nawa. Maka para ulama yang ada di Dimashq, di kota kerajaan, meminta kepada raja untuk memanggil Imam Nawawi, karena dia ulama besar dan kajiannya banyak, murid-muridnya banyak. Ya, tentu akan menjadi tidak baik bagi umat bila hal ini terjadi. Maka diutus salah seorang, pun raja menyetujui, diutus salah seorang untuk mendatangi, menyampaikan hasil ijtima' para ulama itu kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi menjawab dengan tegas, selagi khalifah masih di kota itu, saya tidak akan masuk ke kota tersebut. Tidak lama setelah itu khalifah wafat, baru beliau masuk ke kota Dimashq. Ya. Seperti itu. Ini menunjukkan apa ya, akhi? Ya. Memang pajak itu darurat. Namanya darurat boleh. Darurat boleh. Begitu. Boleh. Namanya darurat. Itu hukum asalnya tidak boleh. Makan babi boleh atau tidak? Boleh kalau darurat, tapi secukupnya. Bagaimana? Oh, untuk makan babi. Ada yang ngasih. Nggak boleh, makan babi nggak boleh, Ustaz, nggak boleh. Udah, masalah. Ada yang bawa dari luar, nasi goreng pakai daging babi, Pak. Silakan gratis. Mau untuk makan? Nggak, jangan dong, jangan. Nggak pasti mau. Tidak. Seorang muslim pasti tidak. Iya. Tapi dalam kondisi darurat, tidak ada makanan, tidak ada sama sekali, hal yang haram menjadi boleh. Apa arti kondisi darurat? Berarti hukum asalnya halal apa haram? Hukum asalnya tentu haram. Dibolehkan kalau darurat. Begitu juga dengan pajak tadi. Hukum asalnya adalah haram. Dibolehkan kalau darurat. Masalah negara orang itu mereka yang lebih mengerti. Ya, Anda mengatakan Arab Saudi bagaimana fatwa para ulama segala macam, itu urusan negara mereka. Ya. Urusan negara kita yang mengatakan. Negara kita dari awal berdiri sampai sekarang, undang-undang pun menyatakan tanah, air, laut, apalagi tanah, air, udara milik negara. Milik negara. Ya. Kalau sudah milik negara, kan berarti negara kaya raya apa miskin? Kaya, punya darat, laut, udara. Iya, kalau kaya kenapa ngambil dari uang rakyat lagi? Ya itu tuh. Gimana itu? Ya. Kalau itu hanya dalam sifatnya kondisional seperti tadi, ya. Suatu saat akan diangkatkan lagi ketika sudah teratasi namanya krisis berlalu, sudah teratasi, ini ada masalah. Itu darurat namanya. Tapi menjadi sebuah standar operasional prosedur, ya, sebuah pakem
tentu ini yang kembali kepada hukum asalnya adalah diharamkan. Wallah ta'ala alam. Sering kita contohkan, lihatlah Anda googling di Google negara yang tanpa pajak. Kan Anda dapatkan beberapa negara non-Islam. Iya. Ada Monaco, mereka tidak ada pajak. Kemudian Bahama atau apa, negara Uni Emirat Persemakmuran. Arab, Kepulauan Bahama, itu yang Oman, Ya. Kuwait, ya, itu yang tanpa pajak. Ya. Ustaz. Banyak yang tanpa pajak di dunia ini. Negara mereka makmur dan maju. Lihat pendapatan per kapita rakyatnya dibandingkan dengan negara Indonesia. Kok negara orang bisa mengelola negara tanpa pajak? Sedangkan kita hanya satu-satunya pemasukan negara lewat pajak. Ya. Ya. Ini sebetulnya apa yang salah? Apa tuh? Ya. Dan undang-undang padahal mengatakan negara memiliki semua yang ada di tanah NKRI ini. Berarti ada salah cara berpikir dan cara memandangnya. Dan cara mengelolanya. Iya. Masya Allah ya. Ternyata memang tetap sebetulnya bisa ya Ustaz ya tanpa pajak ya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Ada di sini ini ada nama, ada 5 negara tanpa Iya. pajak. Coba kita mengelola keuangan rumah tangga. Ya. Bisa kita mengelola keuangan rumah tangga tanpa pajak? Bisa kan? Apakah kerja ayah orang tuanya menjakin uang istrinya? Mi, kamu kerja tukang jahit di sana atau bikin masakan apa? Nanti store ya 10%. Anak tua, kau kerja ke sana store ya ke ayah 10%. Itu kita mengelola keuangan rumah tangga. Enggak kan? Iya. Enggak Ustaz, enggak Kita kayak gitu. cari Allah bukakan rezeki, malah kita yang menanggung biaya hidup anak-anak. Lalu apa Iya. hubungan dengan Ustaz? Rasulullah menempatkan pemimpin negara bagaikan ayah kepada anak-anaknya. Innama ana lakum bimanzilatil walidi li waladihi. Posisiku dengan kalian wahai umatku bagaikan ayah dengan anaknya. Ayah dengan anaknya nggak mungkin malakin anaknya. Iya. Ya. Malah dia yang bertanggung jawab apa yang bisa dia lakukan yang halal, ya dia akan lakukan. Walau menurut sebagian orang mungkin tidak layak, tetapi Iya. demi tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya dia lakukan. Ya. Dan hadis tadi Rasulullah mengatakan, bila seseorang di antara kalian wafat dan ada harta yang ditinggalnya, hartanya untuk ahli warisnya. Bila seseorang kalian wafat dan dia meninggalkan hutang, kata Rasulullah, saya yang bayarin. Itu fungsi negara, bayarin hutang rakyatnya. Iya. Jangan dibalik. Iya Ustaz. Ya. Kenapa terbalik? Di mana negara berhutang atas nama rakyatnya, bukan membayarkan hutang rakyatnya. Karena memang dia mendapatkan uang pun terbalik. Seorang ayah harusnya mengayomi anak-anak dan istri dan rumah tangganya. Sekarang seorang ayah malakin anak-anak, istri, dan cucu-cucunya. Maka semoga Allah dan bisa Subhanallah. kalau negara, karena masalah pajak hanya bukan Islam saja yang mengharamkannya. Agama Nasrani juga mengharamkan pajak. Karena itu tadi Anda lihat Bahama, Monaco itu negara non-Muslim. Andorra, Itu negara non-Muslim. Monaco, Mereka ya. Bermuda. negara Nasrani. Iya. Karena di dalam kitab mereka, dalam kitab Samawi juga itu diharamkan. Mereka namakan pada penarik pajak dengan mukus. Dan bagi dalam kitab mereka dosa mukus itu besar sekali. Seorang pendosa biasanya mereka namakan dengan mukus. Iya. Ya. Begitu Ustaz ya. Dan bila dia diharamkan dalam semua agama Samawi, sama dengan membunuh diharamkan semua agama Samawi. Mencuri diharamkan dalam semua agama Samawi. Zina diharamkan dalam semua agama Samawi. Syirik diharamkan dalam semua agama Samawi. Riba diharamkan dalam semua agama Samawi. Ini apa artinya? Ini artinya
kehidupan tidak akan bisa berjalan dengan baik bila yang haram ini dilanggar oleh manusia. Karena ini merupakan hal yang sangat esensial sekali, sangat penting dan sangat mendasar dalam kehidupan. Bila dilanggar, kehidupan jadi hancur. Ya. Wallahu a'lam, silakan yang lain. Ya, barakallahu fiikum Ustaz, penjelasan antum kepada Ibu Putri Mutia Dewi dengan panjang, lengkap dan detail. Ustaznya Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz, atas ilmu yang di-sharing kepada kita semua ada di sini. Sekarang ada telepon masuk, coba kita layani. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bapak Agus di Depok betul? Betul Pak. Silakan Pak Agus. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz Erwandi. Afwan Pak Ustadz. Saya izin bertanya Pak tentang profesi Pak ya. Kalau untuk profesi akuntan publik itu dalam pandangan syariat Islam seperti apa ya Pak ya? Akuntan publik itu seperti apa pekerjaannya? Jadi akuntan publik ini adalah profesi yang memberikan opini kepada perusahaan-perusahaan, apakah perusahaan itu bagus atau tidak gitu Pak. Nah sampai di situ kita profesinya ada standarnya gitu Pak ya, standar dari akuntan Indonesia. Nah kemudian si perusahaan-perusahaan tersebut setelah mendapatkan opini dari akuntan publik, maka dia bisa membesarkan usahanya atau berkesinambungan. Tapi rata-rata mereka itu digunakan untuk laporan tersebut digunakan untuk pinjam ke bank, dan ke banknya biasanya konvensional seperti itu Ustaz. Ya. Berarti persyaratan untuk mengajukan pinjaman ke bank konvensional untuk terlaksana sebuah transaksi riba harus ada opini dari akuntan publik bahwa ini usahanya sehat, begitu kan ya? Salah satunya Ustaz. Ada juga untuk pengajuan sebagai tender gitu, syarat tender. Dan akuntan publik yang memberikan opini tersebut. Tadi kan, yang antum sampaikan tadi kan yang itu. Iya Ustaz. Memberikan opini. Ya. Kayak yang ini jawab. Ya. Kalau jelas sebuah perusahaan mengatakan kami mau mengajukan kredit ya ke bank X, tolong audit laporan keuangan kami, berikan opini. Ini tentu haram. Paham? Ya. Yang lain yang tidak berhubungan dengan riba, Anda umpamanya sebuah yayasan atau sebuah perusahaan, ini kayaknya laporan keuangannya bermasalah ini. Kelihatan penjualan banyak, produksi banyak, tapi laba keuntungan kok sepertinya tidak kelihatan. Ya. Dan dalam hal ini dia mungkin butuh jasa auditor atau akuntan publik untuk mengaudit. Gitu kan? Ya. Maka dia minta tolong diaudit. Apa yang kebutuhannya Pak? Ini karena tidak tahu, sepertinya khawatir ada penggelapan dana perusahaan, uang perusahaan. Kalau ini berarti kebutuhannya untuk menyingkap perbuatan jahat, perbuatan mencuri di dalam perusahaan. Ini halal atau tidak? Pekerjaan auditor? Halal. Ini halal. Ya. Jelas. Kemudian kalau untuk mengaudit tadi pun dia mintakan, tolong lihatkan bunganya, tolong lihatkan kewajiban membayar bunga dan berapa bunga yang masuk dari bank konvensional. Ini halal nggak bagi si auditor ini? Tentu jawabannya tidak. Walaupun dia bukan transaksi Ustaz, walaupun bukan transaksi, dia tidak menjadi saksi juga, akan tetapi dengan hal ini yang dilakukan bahwa ini wajar, bunganya wajar, dan hutang ribanya wajar. Ya, dalam syariat kan tidak ada hutang riba yang wajar, tidak ada bunga yang wajar. Bunga itu riba dimurkai oleh Allah. Baik bunga yang dibayarkan oleh perusahaan atau bunga yang diterima oleh perusahaan. Ya, tentu wajib dia nasihati perusahaan tadi untuk bertobat kepada Allah dan meninggalkan hal tadi.
Jelas. Berarti tergantung pekerjaannya seperti apa. Kalau untuk hal yang halal, punya halal. Untuk yang haram, punya halal. Ya. Sebenarnya ada peraturan di Indonesia kalau setiap tahun perusahaan tertentu itu harus punya laporan audit. Jadi akuntan publik itu bisa saja tidak tahu motif, misalnya langsung gitu, tidak tahu motifnya langsung bahwa ini akan pasti digunakan untuk peminjaman ke lembaga ribawi. Tapi memang perusahaan tersebut perlu gitu, Ustaz. Setiap tahun harus punya laporan audit. Ya, kayak gitu, Ustaz. Ya, kalau hanya audit berkala, tidak tahu dia hukum asalnya boleh. Tapi kata Anda tadi kan sudah jelas yang tadi yang pertama. Kalau yang pertama kalau sudah tahu gitu, Ustaz ya. Iya. Kan tadi saya katakan, sebuah perusahaan akan mengajukan kredit. Dia datang ke akuntan publik, tolong berikan opini, ya wajar, laporannya semuanya, ya. Sehingga dapat ribanya, itu haram dia melakukan hal ini. Oke, Ustaz. Syukron. Barakallahu fiikum. Afwan, Bapak. Ya. Jazakallah khair sudah telepon ke Fatwa Pasifik. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban antum kepada Bapak yang bertanya tadi. Masya Allah. Alhamdulillah semoga dapat dipahami dari Bapak Agus tadi ya. Baiklah Ustaz, coba kita masih memiliki waktu sekitar 5 menit. Semoga antum masih sempat menjawab satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya mengenai ini. Pertanyaannya dari Sheila Nurifani di Bandung, Indonesia, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, mohon nasihatnya. Apa hukumnya jual baju branded sisa ekspor? Apa hukumnya menjual baju branded sisa ekspor? Baju branded sisa ekspor adalah kelebihan produksi oleh pabrik yang ditunjuk oleh merek besar luar negeri tertentu dan dijual ke pasar dengan harga yang murah. Kelebihan ini bisa dibuat untuk backup jika ada yang tidak lolos QC, quality control. Terkadang barang sisa ekspor ini dijual dengan kondisi barang full label atau label dicoret atau digunting labelnya. Dan apa hukumnya jika kita beli baju branded sisa ekspor tersebut ya Ustadz? Barakallahu fikum. Dari mana kita tahu bahwa ini sisa ekspor atau bukan? Biasanya memang kalau di Jakarta Utara itu ada dijual dalam bentuk seperti dalam karung gitu, Ustaz, boleh pilih gitu seperti itu. Misalnya satu karung isinya celana semua begitu. Ada yang mereknya dari luar negeri semua begitu. Ya pokoknya merek luar negeri gitu. Sisa ekspor atau impor itu yang di Jakarta Utara. Nah, itu dia tuh. Di sini tulisannya sisa ekspor. Di sini sisa ekspor. Sisa ekspor tentu bukan di Jakarta Utara mungkin. Sisa ekspor tentu dekat daerah pabrik. Terkumpul ya di situ. Iya. Bagaimana Ustaz? Terkumpulnya Allahu a'lam. Bagaimana menjualnya dan bagaimana membelinya gitu. Dari mana kita bisa mengetahui ini sisa ekspor? Nah, ya. Dan kalau kita mau tahu memang semua orang kenal bahwa toko X atau dengan sebutan nama khusus umpamanya itu adalah sisa ekspor. Ya, sisa ekspor tadi betulkah itu pihak eksportir dari luar negeri, pihak importir luar negerinya menyetujui hal tersebut atau itu adalah penggelapan dari si pihak dari oknum-oknum di perusahaan yang menerima pesanan pembuatan barang tersebut. Karena beberapa informasi yang saya dapatkan, ya itu biasanya perusahaan yang mesan untuk dibuatkan tadi dengan merek mereka. Kalau ada kelebihan mereka pesan, kalaupun ada kelebihan itu mereka ambil semuanya agar tidak dijual di pasar gelap seperti yang tadi. Kalau memang hukum asalnya ya huruf yang biasa berlaku, memang sisa ekspor boleh dijual belikan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, itu ini bermasalah secara pandangan syariat. Oh, begitu ya Ustaz ya. Ya.
Bagaimana dengan membelinya Ustadz? Kalau tadi berjualan, sekarang dengan membelinya bagaimana? Kita kan tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, ya beli aja, tidak ada masalah. Apalagi tadi merek brandingnya, merek dagangnya dicabut, ya hukum asal barang dijual adalah halal. Iya. Hukum asal beli adalah halal. Seperti itu ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya, dengan Ibu Sheila Nurifani tadi sudah dijawab oleh Ustadz Erwandi. Semoga nanti insya Allah kita segera balas via Japri ya, WhatsApp. Baik, barakallahu fiikum Ustadz atas jawaban antum kepada Ibu Sheila tadi mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fiikum Ustadz, jazakallahu khairan. Ustadz, alhamdulillah. Semoga pekan depan antum masih memiliki waktu, meluangkan waktu untuk kita semua di sini untuk menjawab pertanyaannya Ustadz ya. Bolehkah acara ini saya tutup? Silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, genap sudah acara kita sore hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan jam yang sama dengan Ustadz yang sama. Dan semoga Allah temukan kita di pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita segera balas dan dimudahkan oleh Allah. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Barakallahu. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak? Ini mau nanya Menyebarkan dakwah kepada Allah Terima kasih seluas-luasnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.